Kita beralih ke informasi lainnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengkritik vonis ringan Majelis Hakim terhadap Harvey Muiz dengan hukuman 6,5 tahun penjara. Prabowo menegaskan vonis untuk koruptor yang merugikan keuangan negara seharusnya 50 tahun penjara. Sementara itu Kejaksaan Agung mendukung pernyataan Prabowo Subianto dengan mengajukan banding atas putusan vonis Hakim Tipikor terhadap terdakwa kasus korupsi pengelolaan komoditas timah Harvey Muiz yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor memvonis ringan Harvey Muiz dengan hukuman 6,5 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti 210 miliar rupiah. Vonis yang dijatuhkan terhadap suami Sandra Dewi itu menuai reaksi publik karena dinilai terlampau ringan dan tidak sebanding dengan kerugian negara yang nilainya fantastis mencapai 300 triliun rupiah. Jatuhkan pidana kepada terdakwa dengan penjara selama 6 tahun dan 6 bulan. Presiden RI Prabowo Subianto mengkritik vonis ringan Majelis Hakim terhadap koruptor yang merugikan keuangan negara hingga ratusan triliun rupiah. Prabowo menegaskan vonis untuk koruptor yang merugikan keuangan negara seharusnya 50 tahun penjara. Terutama juga hakim-hakim yang vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Sementara itu Kejaksaan Agung mendukung pernyataan Prabowo Subianto dengan mengajukan banding atas putusan vonis Hakim Tipikor terhadap terdakwa kasus korupsi pengelolaan komoditas timah Harvey Muiz yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Kejagung juga menanggapi pernyataan Prabowo soal hukuman 50 tahun bui bagi koruptor. Kami sangat responsif terkait dengan pernyataan beliau, ya, pernyataan Bapak Presiden yang menyatakan bahwa vonis atau putusan pengadilan terkait dengan terdakwa HM yang masih sangat begitu ringan dibanding dengan tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum. Oleh karenanya kami berkomitmen dan sesungguhnya kami sudah melakukan upaya hukum, ya, melakukan banding dan sudah didaftarkan di pengadilan. Saya kira harus selalu saya sampaikan, ya, Presiden itu kepala negara, ya, pemikiran Presiden, pemikiran filosofis, kemaslahatan, ya. Nah, sedangkan kita itu tataran operasional. Ya tentu penegakan hukum harus didasarkan pada regulasi yang ada. Jadi harus dikembalikan kepada peraturan yang ada, ya, tentu Undang-Undang Tipikor. Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor kembali menjatuhkan vonis ringan terhadap terdakwa kasus korupsi PT Timah Helena Lim. Helena Lim divonis hukuman 5 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 900 juta rupiah paling lambat 1 bulan pasca putusan berkekuatan hukum tetap. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, di penghujung tahun 2024, Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan tegas soal penindakan korupsi. Namun Prabowo juga meminta rakyat bersabar karena dirinya sebagai presiden tidak memiliki tongkat layaknya Nabi Musa dan Nabi Sulaiman. Dalam kesempatan lainnya, Prabowo menyatakan tidak semua kementerian dan lembaga akan mendapatkan anggaran yang diinginkan. Menurut Prabowo, anggaran pemerintah juga diprioritaskan untuk program makan bergizi gratis serta kesejahteraan guru dan hakim. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan poin penting saat sambutan perayaan Natal di Arena GBK Jakarta. Presiden menyatakan korupsi dan manipulasi sebagai tantangan berat untuk dituntaskan. Prabowo menjelaskan soal upaya penindakan korupsi dan menegaskan dirinya tidak memaafkan koruptor. Namun Prabowo juga meminta rakyat bersabar karena dirinya sebagai presiden tidak memiliki tongkat layaknya Nabi Musa dan Nabi Sulaiman. Ya, ini tantangan kita bersama dan kita
akan atasi itu semua. Saya sangat optimis. Tapi kita juga realistis. Ya, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat semacam tongkat Nabi Musa, tidak punya. Tidak punya tongkat Nabi Sulaiman, tidak punya. Tapi percayalah, kalau kita beritikat baik, kalau kita bertekad untuk berbuat baik, kita yakin kita akan berhasil. Kita yakin Yang Maha Kuasa bersama kita. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat, tapi kembalikan dong yang kau curi. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. Sejumlah poin penting disampaikan Presiden Prabowo, antara lain mengenai tidak semua kementerian akan mendapatkan anggaran yang sesuai. Menurut Prabowo, anggaran pemerintah juga diprioritaskan untuk program makan bergizi gratis, serta kesejahteraan guru dan hakim. KL sebagian tidak akan mendapatkan anggaran yang dicita-citakan. Saat ini, nanti kita lihat perkembangannya. Jangan ganggu Menteri Keuangan terus. Karena Menteri Keuangan itu bertanggung jawab pada saya. Setelah saya jadi presiden, saya harus mikir, ya kan? Pertahanan sangat penting, tapi anak-anak ini harus makan. Iya kan? Guru-guru gajinya harus diperbaiki. Hakim-hakim harus segera dibikin rumah-rumah dinas yang layak. Presiden Prabowo juga menyatakan optimistis untuk mencapai target ekonomi 8%. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.